Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwatu billah rahimanallahu wa iyyakum. Jamaah Masjid Al-Fat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus dan juga pada kaum muslimin dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, kemudian juga dalam keadaan iman Islam yang kuat, masih bisa melaksanakan aktivitas ibadah kita hingga menginjak pada hari yang kelima di Syahrul Ramadan. Tentunya sebagaimana yang kita rasakan bersama bahwa Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan yang telah kita lalui selama ini. Bagaimana kita merasakan Ramadan kali ini kita berada dalam satu keadaan situasi di tengah wabah. Dan itu semua tidak hanya kita yang merasakan, tapi hampir seluruh kaum muslimin di dunia. Akan tetapi ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, tentunya persepsi seorang mukmin itu akan berbeda dengan persepsi di luar mukmin, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan segala sesuatu dalam kehidupan seorang mukmin adalah merupakan kebaikan. Terlepas apapun yang dialami oleh dirinya, maka itulah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Baik ia sedang dalam keadaan lapang, ataupun ia sedang dalam keadaan sempit. Selama kita menyikapi itu semua dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan menjadi pahala kebaikan bagi diri kita semua. Termasuk hari ini insyaallah kita mengalami satu keadaan di mana kita sedang berpuasa di bulan Ramadan, tetapi dalam keadaan sedang ditimpa wabah penyakit yang begitu amat dahsyat sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai amal kebaikan yang berlipat ganda dan menjadi sebuah tabungan pahala kita nanti di yaumil qiyamah. Ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, berbicara tentang tema yang akan kita bahas, yaitu memaksimalkan ibadah. Sebelumnya saya ingin sampaikan pada para jamaah sekalian bahwa sudah menjadi potensi dasar atau fitrah dasar tabiat insaniyah bahwa masing-masing kita atau di antara manusia atau dalam diri manusia seluruhnya ada keinginan untuk menjadi unggul, ya, ingin menjadi level yang paling tinggi atau ingin menjadi orang yang terdepan. Artinya masing-masing kita ingin menampilkan sosok kelebihan yang ada dalam dirinya, sehingga terkadang berbangga diri atau bahkan merasa besar dengan keunggulan yang ada pada dirinya. Nah, kalau seandainya hal itu tidak diarahkan ya, pada satu yang benar, maka tidak keluar dari dua kemungkinan. Entah itu unggul akan urusan akhirat, atau unggul dalam urusan dunia. Akan tetapi ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala dan banyak hadis dari Rasulullah SAW telah banyak memberikan arahan dan isyarat kepada kita bahwa hendaknya keunggulan atau prestasi yang dimiliki oleh seorang mukmin itu lebih cenderung pada nilai-nilai akhirat, gitu ya. Lebih cenderung kepada nilai-nilai akhirat. Kenapa seperti itu? Karena memang begitu banyaknya kebaikan yang Allah simpan dan siapkan oleh seorang mukmin yang seharusnya memicu adrenalin dan motivasi kita untuk unggul meraih itu semua. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Mutaffifin ayat 22 sampai 26. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqil makhtum. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Di dalam ayat ini, khabatillah rahimanallahu wa iyyakum, Allah mengatakan bahwa orang-orang yang abror, orang-orang yang berbakti, suatu saat benar-benar
ada dalam kenikmatan yang luar biasa sekali, yaitu jannah. Ya, jannah yang dijanjikan oleh untuk orang-orang yang beriman. Dan Allah gambarkan bagaimana keadaan mereka yang duduk di atas dipan saling memandang, ya, saling memandang di antara mereka. Dan kita dapat melihat, mengetahui dari wajah mereka bagaimana kesenangan mereka yang begitu penuh dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka diberikan minum dari khamar yang murni, ya. Dan apa wajhu dilalah, ya, apa kesimpulan dari ayat ini ada dalam ayat yang paling akhir yang tadi saya bacakan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya. Untuk yang demikian itulah hendaknya orang berlomba-lomba. Inilah ikhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum. Kita diminta untuk lari, gitu ya, memaksimalkan potensi ibadah, meraih sesuatu yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu jannah. Ya, fastabiqul khairatnya di situ. Hal ini juga ikhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum, semisal dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Maidah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang jannah yang di bawahnya ada air yang mengalir. Ya. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu'an zalikal fawzul azim. Yang demikian itu adalah keuntungan yang sangat besar sekali. Ya. Kemudian disebutkan dalam Quran surat As-Saffat, ya, ayat 60 dan 61, inna hadza lahuwal fawzul azim. Jadi kenikmatan jannah itu adalah keuntungan yang sangat besar. Kemudian setelah itu Allah mengatakan limisli hadza falyamalil amilun. Untuk yang seperti ini, gitu ya, untuk kemenangan atau untuk keberuntungan yang besar ini, maka hendaklah orang berusaha untuk beramal, meraih itu semua. Nah, ikhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum. Inilah orientasi yang selalu Allah dorong pada kita agar kita unggul dalam masalah kebaikan. Dan banyak sekali dalam ayat Al-Quran, ya, yang mengatakan bahwa akhirat lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan di dalam Quran surat Al-Mutaffifin tadi, Allah mencela, ya, pada orang-orang yang justru konsentrasinya lebih banyak untuk mengumpulkan urusan dunia. Ya. Coba ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, perhatikan di dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat yang pertama. Isinya adalah celaan Allah pada orang-orang yang apa? Orang yang menimbang, ya, memperbanyak timbangan, jual beli dan lain sebagainya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau mereka menimbang, mereka curang. Kenapa mereka curang? Karena ingin banyak mendapatkan, gitu ya, keuntungan. Jadi mencari keuntungan, berlomba mencari keuntungan dengan berbuat curang, dan Allah celah urusan itu. Ya. Hal seperti itu Allah celah. Nah, ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, inilah yang dipahami begitu kuat oleh para salafus saleh, ya, para sahabat. Mereka memiliki orientasi yang kuat, ingin mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran menjadi salah satu ciri keutamaan mereka, dan itu melekat ada dalam diri mereka, adalah mereka senantiasa fastabiqul khair. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini ciri yang melekat yang ada dalam diri para salafus saleh. Sampai ada di antara mereka, gitu ya, ketika Rasulullah SAW mengabsen, siapa di antara kalian yang sedekah, siapa di antara kalian yang mengunjungi anak yatim, siapa yang di antara kalian mengunjungi fakir miskin. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjadi pelopor di antara kaum muslimin atau para sahabat yang lainnya. Begitu girah beliau, begitu semangat beliau, termotivasi untuk meraih kebaikan yang besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu billah rahimanallahu wa iyyakum, hal inilah yang dituntut oleh syariah, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu memiliki orientasi meraih kebaikan dan berbuat amal saleh. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan pada kita, ihris ala ma yanfa'uk.
Ya, kita harus bersemangat pada hal yang bisa mendatangkan manfaat bagi kita. Maka manfaat mana yang lebih besar dibandingkan ketika kita melakukan suatu amal kebaikan atau amal soleh atau peribadatan yang bisa menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa menyelamatkan kita dari peradilan Allah Azza wa Jalla nanti pada yaumul qiyamah. Ya. Maka seharusnya kita berpikir dalam masalah ini. Kemudian kata Rasulullah SAW, wala ta'jiz, jangan lemah. Kita tidak boleh lemah. Ya, terlebih ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan begitu banyak janji-janji kemuliaan bagi seseorang muslim yang mau melakukan kebaikan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatu fillah rahimanallahu wa yakum, inilah fungsi peribadatan yang sejatinya menjadi tugas utama kita selama kita hidup di dunia. Dan menjadi hikmah penciptaan besar, gitu ya. Ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan amal peribadatan. Yang itu semua didorong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kemuliaan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah padaku. Beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwatu billah rahimanallahu wa yakum, pahami hakikat ini, gitu ya, sehingga menjadikan diri kita bahwa ternyata semua aktivitas kita, ya, seharusnya menjadikan diri kita meningkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kehidupan kita tidak lain dan tidak bukan adalah isinya ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti halnya perkataan Ibrahim alaihissalam, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, pengorbananku, hidupku dan matiku itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semua ruang lingkup gerak kita harus berpotensi nilai ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu menjadi batu ujian kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Mulk, ya, yang menciptakan huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian mana yang terbaik amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwatu billah rahimanallahu wa yakum, akan tetapi kita melihat realitanya, ya, di tengah masyarakat banyak orang yang tidak memahami akan tujuan dan fungsi utama mereka sebagai hamba, ya, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah menceritakan di dalam Al-Quran bahwa manusia akan terbagi ke dalam 3 golongan. Ya, manusia akan terbagi ke dalam 3 golongan. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 32. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Ya. Tafsirnya banyak mengatakan bahwa yang dimaksud hamba-hamba kami yang dipilih ini adalah kaum muslimin secara keseluruhan. Ada juga yang mengatakan itu adalah sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ada juga yang mengatakan itu adalah para ulama. Akan tetapi Al-Quran diturunkan pada kita secara umum. Maka ketika mengaplikasikan nilai-nilai dalam Al-Quran yang intinya adalah bentuk peribadatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang terbagi menjadi 3. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang zalimuna li nafsih, yaitu orang yang menganiaya dirinya sendiri. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, zalimuna li nafsi itu adalah orang yang hanya berdiri atau berdiam di batas minimal keimanan. Luar biasa. Dia masih ada dalam lingkaran iman, tapi batas minimalnya hanya mengerjakan kewajiban, ya, kemudian juga terjatuh pada hal-hal yang diharamkan. Jadi orang seperti ini
Jangan berharap melaksanakan tatawu. Yang wajib saja, itu sulit sekali mereka untuk mempertahankannya. Bahkan terkadang sering, atau bahkan terlalu sering mungkin terjerumus ke dalam keharaman. Kemudian yang kedua yang muktasib. Apa yang muktasib? Muktasib itu adalah orang yang pada umumnya mengerjakan semua kewajiban dan meninggalkan yang dilarang. Di batas yang pertengahan gitu ya. Jadi dia hanya mencukupkan dirinya, hanya mengerjakan yang wajib, kemudian dia menahan dirinya dari perkara yang larang. Yang makruh boleh jadi mungkin dia masih melakukan. Sedangkan yang sunnah, dia tidak lakukan itu. Dia tidak terpacu untuk melakukan yang sunnah, tapi hanya membatasi diri kepada yang wajib saja. Sedangkan kelompok yang paling unggul di sini, yang paling utama adalah yang sabiqum bil khairat, yaitu orang-orang yang berlomba dalam kebaikan. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, mereka itu adalah orang-orang yang mengerjakan hal-hal yang wajib, juga melakukan hal yang mustahab, bahkan meninggalkan yang haram, juga yang makruh. Inilah puncak level yang tertinggi seorang hamba atau seorang manusia yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sabiqum bil khairat. Jadi istilahnya jangankan yang wajib, yang sunnah mereka kejar. Ya, atau jangankan mereka membatasi atau menjaga dirinya dari yang haram. Yang makruh saja itu mereka tidak sentuh sama sekali. Nah, ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum. Hari ini kita berada di bulan Ramadan. Bulan kesempatan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak pintu kebaikan untuk berbuat amal saleh dan melakukan ibadah. Dan realita dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan tadi di Quran surat Al-Fatir, itu bisa kita saksikan, nyata, terlihat sekali. Pada kenyataannya, ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, orang menyikapi bulan Ramadan tidak lebih atau tidak kurang, tidak keluar dari 3 kelompok yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi. Ada yang mungkin sabiquna bil khairat, mereka betul-betul gitu ya, memaksimalkan peribadatan mereka di bulan Ramadan. Lalu ada yang muktasib, yang biasa-biasa saja. Mungkin menganggap bahwa bulan Ramadan ini ya seperti bulan-bulan yang lainnya. Beraktivitas biasa, tidak ada yang aneh, tidak ada yang istimewa, biasa saja. Atau ada yang zalimun li nafsi, ya, masih mencederai dirinya, berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat dosa di bulan Ramadan, waliya'zubillah, bahkan ada dan sering kita mendengar mereka mungkin benci dengan kedatangan bulan Ramadan. Waliya'zubillah. Inilah ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, gambaran realita yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kadang kita nyata sekali melihat itu semua ada di hadapan mata kita. Nah, lantas seharusnya bagaimana kita? Tentunya pertanyaan ini dikembalikan kepada diri Anda masing-masing. Saya ada di posisi mana ini? Terlebih saat ini saya sedang berada di bulan Ramadan, Syahrul Karim, Syahrul Mubarak. Ada di posisi mana saya? Apakah ada di posisi yang paling tinggi? Saya adalah orang yang termasuk yang sabiquna bil khairat? Atau saya orang yang mungkin biasa saja? Ya. Tidak peduli dengan keutamaan dan kemuliaan yang Allah berikan di bulan Ramadan? Atau jangan-jangan saya ada di posisi yang paling bawah? Ya, yang justru mencederai dan juga membuat bulan Ramadan ini sia-sia. Ya, tidak dimanfaatkan, bahkan berbuat maksiat di dalamnya. Ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengharapkan dan memotivasi kita kalau seandainya datang bulan Ramadan, kita menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Artinya apa? Kita didorong untuk menjadi orang yang level utama. Level orang yang fastabiquna bil khairat. Ya. Sampai dikatakan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila datang Ramadan maka dibukakan pintu surga. Ya. Kemudian yunadi munadi, akan datang seorang penyuruh dan dia mengatakan ya bagiyal khairi aqbil. Wahai orang yang mengharapkan kebaikan, ambil kesempatan ini. Jangan sia-siakan. Karena kesempatan seperti ini ya akan sangat cepat sekali berlalu.
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Ramadan itu seperti ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang yang tidak terasa. Ya. Makanya akbil diperintahkan untuk disambut, diambil ya kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Sedangkan sebaliknya ya bagial syar, sedangkan orang yang selalu berbuat keburukan di bulan-bulan sebelumnya, aksir, tahan diri. Tidak pantas bagi Anda berbuat keburukan di bulan ini di saat Allah memberikan begitu banyak kemuliaan, kita malah menyia-nyiakan. Alhamdulillah rahmanallahu wa yakum. Kita bisa melihat itulah realita. Gitu ya. Orang ketika menyambut bulan Ramadan saja itu terbagi ke dalam 3 kelompok besar. Kelompok pertama adalah mereka yang bergembira dan senang dengan kedatangan bulan Ramadan. Kenapa bisa begitu? Karena mereka tahu betul ya, bahwa bulan Ramadan adalah musimnya berbagai macam ketaatan dan amal saleh. Dan mereka tahu betul bahwa Allah memberikan pahala yang di bulan itu tidak seperti diberikan di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka serius menghadapi ini. Bahkan jauh-jauh hari para salafus soleh, 2 bulan sebelum datang bulan Ramadan, sudah mulai mempersiapkan dirinya untuk bisa terlibat aktif beramal soleh di bulan Ramadan. Jadi di bulan Rajab, di bulan Sya'ban itu luar biasa. Ya, aktivitas peningkatan amal soleh semakin meningkat. Sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok yang merasa berat dengan kedatangan bulan Ramadan, atau bahkan mungkin merasa benci. Kenapa bisa begitu? Ikhwatu fillah rahmanallah. Boleh jadi karena selama 11 bulan selama ini mereka lebih banyak terjerumus ke dalam kemaksiatan, lebih banyak tertipu dengan nilai-nilai keduniaan dan lupa dengan akhirat mereka. Mereka membangun orientasi hanya sebatas pada dunia saja. Atau yang kedua boleh jadi karena mereka terlalu begitu menyepelekan ketaatan atau perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri mereka. Nah, ikhwatu fillah rahmanallahu wa yakum, belum telat ya. Kita sekarang baru memasuki masih minggu pertama di Syahrul Ramadan ya, di hari ke-4 malam ke-5. Jadi tidak ada kata terlambat bagi diri kita untuk lebih memacu semangat dan memotivasi serta memaksimalkan amal soleh kita untuk bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk memaksimalkan ibadah kita? Ya, bagaimana caranya untuk memaksimalkan ibadah kita sehingga sisa bulan Ramadan yang akan kita lalui itu menjadi tidak sia-sia. Alhamdulillah rahmanallahu wa yakum. Saya mungkin pada kesempatan kali ini hanya akan menyampaikan 3. Walaupun 3 ini tidak secara rinci kita membicarakan amal-amal soleh apa saja yang bisa dimaksimalkan, akan tetapi 3 ini menjadi syarat utama agar motivasi kita menjadi maksimal bisa beribadah di bulan Ramadan. Yang pertama, seorang mukmin itu harus memiliki ulul himmah, memiliki tekad yang kuat. Dan ini menjadi ciri para sahabat. Dan seharusnya ada dalam diri kita. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa motivasi mereka itu selalu orientasinya ada pada akhirat. Kita sering mendengar ikhwatufillah rahmanallahu wa yakum para sahabat. Ya, ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, diberikan kesempatan untuk meminta didoakan, apa yang mereka minta? Di antara mereka ada yang mengatakan, saya meminta surga ya Rasulullah SAW. Saya meminta surga. Bahkan terkadang yang diminta oleh mereka bukan surga yang paling bawah, tetapi surga yang paling atas, yang kita tahu surga itu ditempati oleh para rasul dan para nabi. Ada seorang sahabat yang begitu rindunya kepada Rasulullah SAW, kemudian dulu di zaman sahabat, kalau mereka rindu, mereka bisa langsung datang pada Rasulullah SAW dan mengungkapkan kerinduannya, bertemu dengan kekasihnya. Tapi sahabat ini galau. Bagaimana kalau seandainya Rasulullah SAW meninggal dunia? Ya, khawatir sekali untuk tidak bisa bertemu. Ya, bertemu dengan Rasul. Ya. Lalu hal ini ditanyakan pada Rasulullah SAW. Bagaimana kalau engkau meninggal, gitu kan?
Saya tidak mungkin khawatir tidak bisa bertemu dengan engkau ya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, almar'u ma'aman ahbab. Seseorang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Kadar cinta seseorang kepada Rasulullah SAW itu bisa menghantarkan dia bertemu dengan Rasulullah SAW nanti di jannahnya. Hanya pernahkah kita bertanya, apakah kadar cinta kita bisa menghantarkan kita bertemu dengan Rasulullah SAW nanti di jannah? Dan itu adalah jannah yang tertinggi, Jannatul Firdaus. Banyak juga kisah yang lain. Ya. Para sahabat yang menanyakan, ya Rasulullah, tunjukkan padaku amal yang bisa memasukkanku ke dalam jannah. Ya. Kadang Rasulullah menjawab birrul walidain, kadang menjawab perbanyak sholat dan lain sebagainya. Itu semua, kisah-kisah itu semua adalah kasus-kasus yang menunjukkan bagaimana orientasi para sahabat yang memiliki uluwul himmah, tekad yang kuat untuk meraih kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hal pertama yang harus dibangun oleh kita. Kita harus memiliki uluwul himmah, atau dalam bahasa lain para ulama mengatakan sidqul azimah. Niat yang jujur, tekad yang kuat. Ustadz, saya jujur Ustadz. Saya ingin sekali beramal soleh di bulan Ramadan. Tapi apalah kata-kata kalau seandainya tidak ada pembuktian. Artinya itu hanya sebatas angan-angan. Maka dalam hal ini, ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, seorang ulama Asy-Syaikh Hakami ya, dalam kitabnya A'lam Sunnah Mansurah mengatakan bahwa sidqul azimah, tekad yang kuat, itu bisa dibuktikan kalau seandainya terpenuhi 3 hal. Kalau seandainya terpenuhi 3 hal. Yang pertama adalah tarku takasul, meninggalkan rasa malas. Ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, malas adalah penyakit. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari rasa malas seperti ini. Maka tinggalkan rasa malas. Ya, jangan bergaul dengan orang-orang yang malas, maka bergaul dengan orang-orang yang rajin, yang bisa memotivasi kita untuk bisa membangkitkan semangat dalam beramal saleh. Itu pun salah satunya bisa. Maka tinggalkan takasul, ya, tarku takasul, rasa malas. Yang kedua adalah watarku tawani, meninggalkan angan-angan. Jadi keinginan kita hanya sebatas angan-angan saja, hanya mimpi yang tak ada wujudnya, yang tidak bisa diraih dan tidak bisa digapai. Itu pun tidak akan menjadikan ada bukti amal soleh yang kuat. Ya, nantilah Ustadz, saya akan sholat qiyamul lail nanti pas minggu kedua. Nantilah Ustadz, saya akan menghatapkan Al-Quran. Padahal sudah jatuh minggu kedua misalnya. Terus saja begitu. Atau ada satu penyakit yang harus diwaspadai sama kita. Ini bagian penyakit yang bisa memperkuat rasa angan-angan kita. Apa itu taswif? Taswif itu menunda-nunda atau menanti-nanti. Nanti saja. Akhirnya, ya, apa yang kita niatkan hanya sebatas angan-angan. Dan itu bukan sidqul azimah, bukan niat yang kuat, bukan tekad yang kuat. Nah, yang ketiga, tekad yang kuat ini, ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, itu kita harus wujudkan dengan cara bazul wus'i, ya, mengerahkan segala kemampuan untuk membuktikan apa yang kita niatkan atau apa yang kita bicarakan dalam bentuk amal real, dalam bentuk amal soleh yang konkret. Allah Subhanahu wa taala mencela sekali, ya, pada orang-orang yang dia hanya berbicara tapi tidak melakukan apa yang dia bicarakan. Ya, lima taqulu ma la taf'alun. Kenapa engkau mengatakan sesuatu yang kau tidak katakan? Bahkan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, buah dosa yang besar, maktan itu ghadban syadidan, murka. Allah murka sekali melihat orang yang hanya berbicara tapi tidak ada bukti gitu. Ya, atau tidak perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang diniatkannya atau yang dia tekadkan. Nah, ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum. Inilah yang harus dibangun yang pertama kali gitu ya oleh kita untuk memaksimalkan amal soleh di bulan Ramadan. Apa? Buat niat yang kuat gitu ya, bahwa kita harus bisa meraih kesuksesan ini di bulan Ramadan. Nah, kemudian apa yang bisa memotivasi
atau yang bisa mengangkat tekad ini menjadi lebih kuat, yaitu yang kedua, mengetahui keutamaan dan kemuliaan ibadah. Ya, mengetahui keutamaan dan kemuliaan ibadah. Qatufillah rahmanallahu wa yakum. Salah satu nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Karim. Ya, Al-Karim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang kisah Sulaiman yang diberikan kerajaan. Beliau mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Ini adalah fadilah dari Rabbku untuk mengujiku. Subhanallah, untuk mengujiku. Ini ada faedah lain dari ayat ini gitu ya. Apakah aku bersyukur atau aku kufur? Ya. Faman syakara fa innahu yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun karim. Barang siapa yang bersyukur, maka dia telah bersyukur untuk dirinya. Artinya kebaikan dari syukur itu, pahala syukur itu untuk dirinya lagi. Dan orang yang mensyukuri nikmat dari Allah, akan Allah tambah lagi nikmatnya. Seperti itu. Kalaupun dia kufur, fa innallaha ghaniyyun karim. Maka Allah itu maha kaya, tidak butuh gitu ya, dengan kita. Bahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak mengurangi setetes pun dari luasnya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang ada. Ya. Kemudian disebutkan karim. Allah maha baik. Karim atau disebut juga dengan maha mulia, ya, kemuliaan. Syekh Al-Qahtani mengatakan adalah zat yang kebaikannya terasa dan nampak, ya, dan kebaikannya terasa dan nampak pada diri hamba-hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Karim, maha mulia karena memberikan begitu banyak kebaikan, dan kebaikan itu terasa dan nampak pada diri kita. Itulah Karim. Nah, kemuliaan ini sekarang sedang Allah tampakkan di hadapan kita, yaitu dengan didatangkannya kepada kita bulan Ramadan. Maka segala sesuatu yang memberikan kebaikan, dan tidak ada kebaikan yang lebih mulia dibandingkan sesuatu yang hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, otomatis akan menjadi mulia dengan sendirinya. Al-Quran, ya, kita tahu Al-Quran yang menjadi petunjuk jalan hidup kita, yang menjadikan hidayah, keselamatan di dunia dan akhirat, ya, pun dinamakan Karim, gitu ya. Sehingga kita mengenalnya Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena kebaikannya terasa dan itu mendekatkan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ramadan, kadang kita mendengar Ramadan mubarak, ya, mubarak. Terkadang juga Ramadan Karim, Ramadan yang mulia. Kenapa? Karena kemuliaan itu Allah berikan begitu banyak dan luas di bulan ini, sehingga kita banyak kesempatan untuk bisa mendapatkannya. Kadang kalau kita melihat pada konsep kita berpikir, ya, menurut pandangan manusia, nilai kemuliaan itu apa sih? Kalau dalam kamus bahasa besar Indonesia itu kemuliaan itu keagungan, gitu ya, kedermawanan dan lain sebagainya. Dan terkadang menurut pandangan manusia, tolak ukur kemuliaan itu hanya dinilai dari unsur-unsur duniawi saja. Entah karena mulia karena dia memiliki harta yang banyak, ya, sehingga dia merasa terhormat, ya, dirinya, atau mulia entah karena dia merasa parasnya cantik atau tampan rupawan, atau dia mulia karena merasa dirinya memiliki nasab keturunan yang terhormat. Dan rata-rata memang seperti itu tolak ukur manusia ketika memandang sebuah kemuliaan. Lantas bagaimana dengan sudut pandang Allah Subhanahu wa taala menilai kemuliaan? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menilai kemuliaan itu adalah dari berapa banyak unsur kebaikan dan ketaatan serta amal soleh yang kita persembahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin banyak kita beramal saleh pada Allah Subhanahu wa taala, kita adalah orang yang termulia. Ya, dan itu Allah singgung di dalam Al-Qur'an di surat Al-Hujurat. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Padahal sebelumnya ayat ini membicarakan bahwa Allah menciptakan manusia dengan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkelompok-kelompok. Tetapi ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum,
itu tidak dijadikan sebagai standar penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengenal ras, gitu ya, tidak mengenal kesukuan. Yang Allah lihat adalah sejauh mana ketakwaan yang dimiliki oleh orang itu sehingga dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu supaya kita bisa terpacu untuk bisa memaksimalkan ibadah di bulan ini, kita saat ini sedang berada di bulan mulia. Luar biasa. Kenapa? Karena target dari ibadah puasa yang Allah wajibkan pada diri kita sendiri, ya pada kaum muslimin, target dan tujuan utamanya adalah untuk apa? La'allakum tattaqun. Untuk menjadi orang yang luar biasa, ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, semua kebaikan, ya, semua kebaikan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini ternyata ujungnya adalah untuk menjadikan kita menjadi orang yang terbaik dan mulia di sisinya. Maka ketahui ini, fahami, kemudian renungkan. Ya. Kenapa? Karena dengan seperti itu biasanya akan lebih memudahkan orang untuk termotivasi dan terpacu semangatnya untuk bisa melakukan amal soleh. Jadi kalau bahasa saya tuh gimana ya? Kalau saya berbuat ini, Allah akan kasih saya apa gitu. Gitu ya, kalau saya mau berbuat seperti ini, Allah akan memberikan balasan apa. Nah, maka tanamkan seperti itu, ketahui. Ya. Mulai kaji dari sekarang, kira-kira kalau saya saum, saya mendapatkan apa sih? Tidakkah Anda ingin menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah? Tidakkah Anda menjadi orang yang mulia di sisi Allah? Ketika saya memberikan infak, ya, iftar pada orang yang sedang berpuasa, tidakkah Anda ingin mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa? Atau tidakkah Anda nanti suatu saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah di hadapan pintu jannah yang bernama Babur Rayyan, ya fulan bin fulan, masuk ke dalam jannah karena puasa yang kita lakukan saat ini betul-betul, ya, mengharapkan keriduan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi mengetahui keutamaan bulan Ramadan dan juga mengetahui keutamaan amal soleh yang ada di bulan Ramadan. Ya, insya Allah itu semua akan membantu kita untuk semangat meraih dan maksimal dalam melakukan amal ketaatan. Ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum. Salah satu contoh lah misalnya gitu ya. Di dalam bulan Ramadan, apa yang bisa kita lakukan? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surat Fatir. Ya, di situ terangkum berbagai macam amal soleh utama yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Jadi sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabullah dan mendirikan salat, kemudian menafkahkan sebagian, ya tidak semua. Allah hanya meminta sebagian dari rezeki kita, ya, secara tersembunyi ataupun terang-terangan. Apa balasannya? Ya, Allah akan menyempurnakan pada mereka pahala mereka, kemudian akan menambahkan bagi mereka dari karunia-Nya. Ya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Jadi yasluna kitab, membaca Al-Quran. Ini kesempatan besar buat kita. Ya, syahrul Quran. Ya, Ramadan juga sering dinamai sebagai syahrul Quran, karena di dalam bulan ini Allah turunkan Quran yang menjadi nikmat besar bagi kita, ya, sebagai penyelamat kita di dunia wal akhirah. Dan nikmat ini, ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, suatu saat nanti akan ditanyakan. Bagaimana interaksi Anda dengan Al-Quran? Belum di pengadilan Allah, baru masuk liang kubur saja, kita sudah ditanya, nah kitabmu, apa kitabmu? Apa jawaban yang kita persiapkan untuk menjawab itu? Kalau seandainya kita masih tidak mau berdekatan dengan Al-Quran. Orang yang dekat dengan Al-Quran, ya otomatis dia akan mendapatkan kemuliaan. Bagaimana tidak mulia? Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dibawa oleh malaikat yang paling mulia, malaikat pilihan, yaitu Jibril alaihissalam.
diberikan kepada Rasul yang paling mulia di antara para Rasul yang ada, yaitu Muhammad SAW, dan diturunkan di bulan yang paling mulia dari bulan-bulan yang telah Allah ciptakan. Apa yang menyebabkan kita malas untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran? Dan satu hal lagi, ikhwatu fillah rahimanallah, ini harus menjadi catatan pertanyaan bagi diri kita. Apa yang akan kita jawab nanti di yaumul qiyamah, di saat Allah mempertanyakan nikmat yang besar ini, yaitu Al-Quran. Apakah itu ditanya, Ustaz? Ya, pasti ditanya. Kalau sekedar nikmat dunia saja, seperti kurma, makanan, minuman, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di yaumul qiyamah. Lantas bagaimana dengan nikmat ruhiyah? Ya. Makanan yang bisa menyehatkan atau menghidupkan ruh kita, yaitu apa? Al-Quran. Tentunya jauh lebih lagi akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan ikhwatu fillah rahimanallah wa yakum, untuk memperdalam ini dibuka tafsir Al-Quran surat At-Takasur. Gitu ya. Itu dijelaskan bagaimana nikmat-nikmat yang kecil, makanan yang selama ini kita makan, itu akan ditanya oleh Allah. Lantas bagaimana dengan Al-Quran? Nah, ini kesempatan kita, ya ikhwatu fillah rahimanallah wa yakum, yatluna kitaballah, membaca kitabullah. Ya. Sejauh mana kita membaca kitabullah saat ini? Sudah berapa juz, sudah berapa kali khatam, dan lain sebagainya, harus menjadi pertanyaan mendasar jika kita ingin sukses dan meraih kemuliaan bulan Ramadan. Kemudian apa? Wa aqamus shalah, mendirikan salat. Bukan hanya kita menjaga salat yang wajib saja, tapi seorang yang ingin sabiqu bil khairat, ya, yang berlomba dalam kebaikan, dia akan menambah dengan salat-salat nafilah. Ya. Dan kita tahu Rasulullah SAW sudah memberikan busyroh, kabar gembira, janji-janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keutamaan-keutamaan yang ada di dalam. Tidakkah kita ingin mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berdiri, ya, bersama imam hingga selesai dalam sholat tarawih, atau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu kita mengharapkan itu semua. Kemudian menginfakkan sedikit hartanya. Ikhwatu fillah rahimanallah wa yakum. Seorang ulama ada yang mengatakan, sekarang ini adalah amal soleh dan kesempatan fursah besar bagi para agniya, bagi para orang kaya, untuk bisa berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama dalam masalah amal soleh, berinfak dan bersedekah. Terlebih ikhwatu fillah rahimanallah wa yakum, kita sekarang berada dalam kondisi serba terjepit, terkena wabah dan musibah yang luar biasa sekali. Maka jadikanlah itu semua kesempatan fursah, ya, dengan berinfak dan bersedekah di bulan Ramadan, untuk meraih kemuliaan yang tadi Allah janjikan pada diri kita. Nah, ikhwatu fillah rahimanallah wa yakum, di dalam ayat ini Allah menutup dengan kalimat innahu ghafurun syakur. Ya, sesungguhnya Allah itu maha mensyukuri. Ikhtitam insyaallah, pembahasan terakhir atau bab terakhir, atau mungkin di penghujung taklim kali ini, saya ingin sedikit menyinggung kalimat terakhir yang ada dalam Quran surat Fatir tadi. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah itu maha mengampuni atau maha pengampun, dan juga lagi maha mensyukuri. Qul rahimanallahu wa yakum. Allah itu memiliki asma wa sifat. Walillahi asmaul husna. Allah itu memiliki sifat, dan sifat-sifatnya itu sangat baik, namanya pun indah sekali. Sudah menjadi kaidah di kalangan para ulama Ahlus Sunnah bahwa setiap nama pasti mengandung sifat, tetapi tidak setiap sifat mengandung nama. Nah, ketika Allah menyebutkan Asy-Syakur, maka ini adalah nama asma Allah atau nama Allah yang mengandung sifat. Allah adalah zat yang mensyukuri, dan memang sifatnya adalah mensyukuri. Ini yang harus difahami dan diketahui oleh kita, ya, bahwa Allah itu Asy-Syakir dan Asy-Syakur. Asy-Syakir dan Asy-Syakur, maha mensyukuri dan maha pembalas jasa. Nah, seorang ulama mengatakan yang dimaksud makna Asy-Syakir dan Asy-Syakur, zat atau Rob yang tidak pernah menyia-nyiakan upaya seorang hamba yang beramal soleh, ikhlas padanya, ya, bahkan dia lipat gandakan atau dia balas dengan berlipat-lipat.
Luar biasa sekali. Jadi Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakir itu adalah Rob yang tidak menyia-nyiakan amal soleh seorang hambanya, bahkan membalasnya dengan balasan yang berlipat-lipat. Ya, ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum. Salah satu kriteria untuk mendapatkan syakir dan syakurnya Allah Subhanahu wa taala adalah tadi sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat Fatir, ya beramal soleh dengan amal-amal yang wajib, ya, melakukan sholat, membaca Al-Quran, berzakat, dan juga beramal soleh dengan ibadah tatawu. Ya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. In tuqridullaha qardan hasanan. Mohon maaf. Dalam Quran surat Al-Baqarah, faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Barang siapa yang bertatawu, maka sesungguhnya Allah itu syakirun alim, maha mensyukuri dan mengetahui. Jadi ibadah tatawu, ya, ibadah-ibadah sunnah. Ya, seseorang pekerja, seorang hamba, itu tidak membatasi dirinya pada batas kecukupan yang memang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada batas wajib. Tapi dia ingin mencari tambahan sebagai bonus dan kelebihan sehingga dia semakin dekat dan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa itu? Dengan ibadah tatawu. Dengan ibadah-ibadah tatawu. Nah, ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, sekarang ini sekali lagi terbuka kesempatan yang luas sekali. Terbuka sangat lebar sekali ya bagi kita. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu kebaikan untuk melakukan amal-amal tatawu di bulan Ramadan. Ya, itulah ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, dua hal gitu ya yang bisa kita lakukan sebagai upaya untuk bisa memaksimalkan ibadah kita. Yang ketiga terakhir adalah jangan lupa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berdoa? Karena tidak semua orang mampu dan bisa melaksanakan ibadah kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang punya kemauan tapi tidak ada kemampuan. Atau sebaliknya, ada orang yang punya kemampuan tapi tidak ada kemauan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk dua sisi ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu bersyukur, ya, bersyukur dipertemukan dalam bulan Ramadan tahun ini walaupun dalam keadaan serba sempit dan terjepit, dan bentuk syukur kita adalah dengan memaksimalkan berbagai macam ketaatan dan amal soleh, apapun itu, baik yang wajib maupun sunnah, semaksimal yang bisa kita lakukan. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana dalam Al-Quran surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah atau menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Artinya nasta'inuka fil ibadah. Memohon pertolongan untuk bisa beribadah. Alhamdulillah rahimanallahu wa iyyakum, ini adalah nikmat yang besar yang harus disyukuri oleh kita. Ya, luar biasa sekali. Makanya saya memberikan apresiasi kepada para jamaah, walau di saat yang sulit itu masih punya rasa giroh dan juga semangat untuk talabul ilmi. Makanya kita berdoa mudah-mudahan majelis kita hari ini, walaupun diadakan dalam kondisi online gitu ya, tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena kebiasaan itu akan membentuk amal soleh dan tetap dicatat kebaikannya sebagaimana waktu kebiasaannya ketika dia melakukan amal soleh. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal majlis sebagaimana kita taklim di masjid seperti yang biasa yang kita lakukan. Ikhwatifillah rahimanallahu wa iyyakum, terakhir mungkin saya hanya ingin mengajak kepada para jamaah sekalian, mari berhitung sejenak ya, sesuai dengan usia dan waktu yang telah kita alami saat ini dan kita lalui dan Allah berikan pada kita. Berapa banyak Ramadan yang kita lalui selama ini, ya. Ramadan yang telah kita lewati selama ini. Apakah Ramadan itu bisa memberikan hasil yang maksimal pada diri kita? Apakah Ramadan yang telah kita lalui memberikan sesuatu yang baru dalam keimanan kita? Atau malah tidak ada bekas sama sekali? Tidak ada nilai yang mengakar, yang kuat di dalam diri kita. Bahkan tidak menjadikan kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masih diberikan kesempatan yang besar sekali oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan ini
manfaatkanlah dengan baik dan maksimalkan, ya, maksimalkan ala qadri istita'ah, semaksimal yang kita lakukan. Karena di dalam kamus Islam, ya, tidak ada yang dikenal dengan istilah santai. Semua bahasanya adalah berlari dan berlomba. Tidakkah kita ingin di bulan ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan Allah memerintahkan pada kita, sabiqu bil khairat, sabiqu ila magfiratin min rabbikum, ya, bersegeralah kalian pada ampunan Rabbmu, wa jannatun arduha kas-sama'i wal ard, dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini baru luasnya. Ya, kata para ulama, ini baru luasnya. Bagaimana dengan panjangnya? Apakah kita tidak tertarik dengan itu? Dan pernahkah terpikir oleh kita, ya khafillah rahmanallahu wa iyyakum, kalau seandainya surga yang luasnya langit dan bumi itu, ya, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beriman dan yang bertakwa, lantas bagaimana kalau tidak ada satu jengkal pun jatah untuk kita di dalamnya? Apakah kita tidak takut dengan itu semua? Khafillah rahmanallahu wa iyyakum, saya mengajak, ya, pada diri saya pribadi dan juga para jemaah sekalian, ayo mari kita bersama-sama memaksimalkan, ya, bulan Ramadan saat ini walaupun dalam keadaan sulit. Ingat, Allah Subhanahu wa taala diibadahi tidak mengenal keadaan dan kesempatan. Baik di kala lapang maupun di kala sempit, sejatinya tetap menjadikan kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, ya, untuk pertemuan kali ini demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan selanjutnya saya berikan kepada host, yaitu Abu Hana. Falyatafaddal. Jazakallahu khair Ustaz atas penjelasan dan tausiahnya hari ini. Mungkin pertanyaan pertama saya sendiri deh yang bertanya dulu. Nah, habis itu nanti Pak Edi, habis Pak Edi mungkin Pak Halim, ya. Saya tertarik dengan ini Ustadz tadi, bahwa Allah tidak suka dengan orang yang mengajak tapi belum melakukan. Nah, ini suatu hal yang rada susah juga ini, bukan susah sih, tapi berat juga ini konsekuensinya kalau begini. Misalkan mengajak ke dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran, kan itu perintah juga. Cuman korelasi dengan yang kita harus melakukan dulu itu kadang-kadang, padahal kan kita ada harapan, kalaupun kita mengerjakan tapi orang lain mengerjakan, itu kita dapat pahalanya. Itu kadang-kadang kan kita ada yang inisiatifnya seperti itu, Ustaz. Yang lebih bagus sebenarnya memang seperti kita ngerjakan dulu baru setelah itu nyuruh orang lain. Nah, nanti pahala yang dikerjakan orang lain kita akan dapatkan. Saya pernah dengar ada istilahnya ibadah cerdas gitu. Maksudnya gimana kita dalam kondisi santai tapi pahala mengalir, kan gitu. Itu penjelasan Ustaz seperti baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Abu Hana, ini host yang paling pertama jawab, Masya Allah. Yang paling pertama bertanya, mohon maaf gitu ya. Jadi kaitannya dengan melaksanakan sesuatu berbeda dengan apa yang dikatakan gitu ya. Pertama, ini adalah yang harus kita pahami bahwa amar ma'ruf nahi munkar, yaitu beban taklifnya itu diberikan pada setiap kita, orang mukmin, orang muslim. Ya, jadi tidak disyaratkan kepada orang seorang asati, mohon maaf, seorang ulama atau kiai dan lain sebagainya. Jadi pada seorang mukmin, ya, artinya umum untuk siapa saja. Tentunya keumuman ini diikat dengan apa? Dengan batasan ilmu yang dia miliki tentang apa yang dia perintahkan ataupun apa yang dia larang di saat itu, gitu ya, tentang objeknya. Makanya hadisnya mengatakan man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, ya tentunya dia melihat kemungkaran, dia sudah tahu, mengilmui gitu loh, mengilmui bahwa itu adalah sesuatu yang mungkar. Nah, di saat itu ada kewajiban bagi dirinya untuk berubah, untuk menasihati. Ya, walaupun pada saat itu
mungkin dia masih berkalang dosa, gitu ya, atau terjerumus dalam maksiat yang lainnya. Nah, dalam hal ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada syarat seseorang untuk menjadi dai itu terbebas dari dosa, gitu ya. Tidak ada syarat seseorang untuk menjadi dai itu terbebas dari dosa, nggak mungkin, gitu ya. Jadi bukan jadi alasan atau menjadi syubhat bagi kita takut terjerumus ke dalam maksiat atau takut tidak bisa mampu melaksanakan perintah ataupun larangan tadi yang kita dakwahi, lantas kita meninggalkan itu, ya. Bahkan karena boleh jadi mudah-mudahan gitu ya, dengan menasehati seseorang dengan kebaikan atau melarang dari kemungkaran, walaupun kita masih berbuat salah atau kemungkaran, dengan sendirinya Allah menaikkan derajat kita atau menjadikan kita justru gitu ya, meninggalkan kemungkaran yang kita larang, yang kita kerjakan tadi, seperti itu. Jadi ini masalahnya gitu ya Abu Hana ya. Jadi jangan sampai alasan karena kita belum bisa melakukan sholat malam, lantas kita tidak menyuruh orang sholat malam misalnya, gitu ya. Tidak juga seperti itu. Makanya kan ada dua hal di sini, gitu ya. Ada mandala ala khairin, ada manda'a. Ada yang mengajak, ada yang menunjukkan, gitu ya. Itu pahalanya seperti memang orang yang mengerjakannya. Pahalanya seperti orang yang mengerjakannya. Tetapi itu tidak menjadikan lantas gitu kan dia itu berhenti, tidak mengajak atau tidak memerintahkan karena belum melakukan perbuatan kebaikan yang dia lakukan itu, gitu ya. Walaupun idealnya tadi ya, idealnya sejatinya seorang dai itu mengajak kepada kebaikan, maka dia orang yang pertama kali melakukan kebaikan itu, gitu ya, supaya dakwahnya lebih berhasil di tengah masyarakat. Karena biasanya masyarakat itu menilai dengan keumumannya saja. Anda memerintahkan kebaikan, tapi Anda sendiri tidak melakukan. Nah, otomatis ya ayat yang tadi atau ada hadis-hadis yang lain yang memberikan peringatan kepada seorang dai yang tidak melakukan seruannya, itu pun seharusnya menjadi peringatan bagi kita, gitu loh. Bukan lantas menjadikan kita enggan atau malas untuk tidak berdakwah, gitu loh. Menjadikan motivasi saya menasehati mereka, berarti saya pun harus mengerjakan apa yang saya nasihatkan. Kenapa? Karena tadi ada ancamannya juga ya dari ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga dari hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya seperti itu Abu Hanan. Allahu a'lam. Ya, jazakallahu khair Ustaz penjelasannya. Silakan Pak Edi di unmute sendiri terus bertanya. Pak Edi izin dia jemput istrinya, tapi dia ada ngechat Pak Ustaz. Pertanyaan dia, apakah malaikat dan jin itu memiliki akal? Apakah malaikat dan jin itu memiliki akal? Iya. Akal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini pertanyaan berat-berat Allah alam gitu ya. Jadi memang kalau melihat pada tuntunan beban taklif itu dibebankan kepada dua jenis, yaitu jin dan manusia. Betul tidak? Gitu ya, kepada jin dan manusia. Artinya yang mendapatkan beban taklif menjalankan perintah atau menjauhi larangan bukan hanya sebatas manusia, tapi juga jin. Ya. Nah, apakah jin memiliki akal, gitu ya? Kalau melihat pada konteks ini, gitu kan, maka dia masuk ke dalam keumuman pembebanan risalah tadi. Karena risalah itu diperuntukkan bagi jin dan manusia. Sehingga balasan juga, maupun surga maupun jannah, itu berlaku bagi siapa? Bagi jin dan manusia. Gitu ya. Adapun malaikat, tidak ada nas gitu ya, ataupun sejauh sepemahaman saya, wallahu alam, nanti bila ada yang tahu bisa dikoreksi, tidak ada saya belum tahu ada nas yang membicarakan bahwa konteks taklif ini ditujukan pada malaikat. Artinya malaikat tidak diberikan keistimewaan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks amanat ini. Gitu ya, pembebanan risalah tadi, pelaksanaan risalah. Ada amar ma'ruf nahi munkar, dan lain sebagainya. Malaikat hanya diberikan karakter tabiat untuk taat dan patuh, gitu ya, untuk taat dan patuh saja,
Kalau diperintahkan sujud, sujud terus sampai hari kiamat. Dan mereka tidak pernah diberikan hawa, dalam artian kecenderungan berbuat maksiat dan lain sebagainya, seperti itu. Seperti itu Pak, wallahu a'lam. Oke. Pertanyaan dari saya Pak Ustadz. Nah, itu tadi Pak Ustadz sempat menyinggung dengan istilah tasawuf. Nah, saya ingin memahami tasawuf yang istilah dimaksud. apa Pak? Tasawuf tadi. Tasawuf? Ya. Yang mana ya? Tadi sempat disinggung di. Tawawu kali Pak. Tatawu. Tatawuan. Tatawu. Oh, tatawu. Iya, tatawu. Itu lebih jauhnya pemahamannya itu seperti apa tuh Pak Ustadz? Tatawu. Yang dimaksud tatawu maksudnya? Ya, ya. Lebih Baik. jauh pemahamannya dalam konteks yang Pak Ustadz sampaikan tadi seperti apa ya? Artinya, jadi sebetulnya gini, kalau dalam masalah amal ibadah, ya dalam satu hadis suci, tidaklah aku lebih mencintai seorang hamba yang mendekatkan kepadaku dengan ibadah yang paling aku cintai, yaitu amal kebajikan. Amal yang diwajibkan. Kemudian ketika dia menambah dengan amal tambahan, ya, ini derajatnya makin tinggi. Bahkan sampai Allah mengatakan aku akan menjadi mata, gitu kan, dimana dengannya aku bisa melihat, di tangan. Itu fadilah yang Allah berikan ketika orang banyak melakukan amal saleh, amal sunnah. Jadi tatawu di sini adalah amal-amal fadilah, tatawuan, amal sunnah selain wajib, ya, selain wajib yang memang dia laksanakan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya apa? Bisa macam-macam. Dalam sholat ada sholat sunnah. Dalam zakat atau dalam infak ada infak. Infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, kita mempertambah atau menambah amal ibadah kita itu tidak hanya di batas yang wajib, tapi menambah pada ibadah yang sunnah. Jadi yang sunnahnya dinaikin. Ada para ulama mengatakan kenapa disyariatkan sunnah? Ya, biasanya yang sunnah ini untuk mengcover yang wajib gitu loh. Untuk mengcover yang wajib. Kalau yang wajibnya saja sudah belang bentong, ya, artinya sudah istilahnya amburadul, ya. Kemudian yang sunnahnya tidak dikerjakan, bagaimana dia bisa menutup atau mengcover yang wajib? Tapi kalau orang misalnya, gitu ya, kalau sudah biasa menjaga yang sunnah, pasti dia akan menjaga yang wajib. Seharusnya begitu, ya, menjaga yang wajib. Kenapa? Karena salah satu hikmahnya selain mengcover yang wajib, yang sunnah itu, ya, disyariatkan memang salah satunya untuk menjaga yang wajib. Nah, seorang yang cerdas tentunya dia bukan berarti lantas saya mengejarkan yang sunnah saja, lantas yang wajib ditinggalkan. Tidak seperti itu. Karena walau bagaimanapun yang wajib itu lebih utama. Cuman, ya, seorang yang ingin lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya membatasi pada yang wajib saja, gitu loh. Dia akan ditambahkan dengan ibadah tatawu. Makanya ibadah tatawu ini itu akan Allah berikan balasan yang luar biasa banyak sekali. Allah berterima kasih dengan ibadah tatawu itu. Dan itu banyak modelnya, banyak bentuknya. Ya, dalam sholat ada sholat sunnah, dalam sedekah dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Seperti itu mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Baik, teman-teman yang lain yang akan bertanya, dipersilakan. Ini alhamdulillah. Ini kalau nggak digali alhamdulillah ada kalau nggak saudara digali saya. pertanyaan nggak. Ada Ya, saudara saya dari Cibubur ini, Dokter Ihsan ikut ngaji juga ini kayaknya nih. Alhamdulillah. Monggo Pak Ihsan bertanya. Pak Dokter ada Ustaz, yang kalau mau nggak dengan ditanyakan? pertanyaan nanti nggak keluar. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Nah, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana Dok? Sehat ya? Ini bertindak terus di garis batas utama nih, petugas COVID-19. Gimana kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Maaf nih baru telat ikut join grupnya. Labas, setengah jam. alhamdulillah. Silakan. Aduh, gimana nih Ustaz ya? Saya mau nanya sedikit deh tentang
proses ibadah kita kan di bulan suci Ramadan ini kan Allah melimpahkan gandakan pahala ya, yang dimana pahala itu jauh lebih banyak kita dapatkan dibanding dengan bulan-bulan kemarin atau bulan-bulan sebelumnya. Tapi ada yang bilang memang bulan Ramadan ini ialah setan dan jin itu kan dibelenggu ya Ustaz ya. Nah. Tapi kenapa tetap masih banyak saudara-saudara kita, bahkan diri saya sendiri itu kadang-kadang masih ada rasa ingin malas, ada rasa seperti tergoda untuk melakukan hal-hal yang biasa-biasa saja dari sebelumnya. Padahal kita tuh diperintahkan buat beribadah lebih banyak. Padahal kan setan tuh dibelenggu. Itu gimana tuh penjelasannya Ustaz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang hadisnya tadi sempat saya sampaikan bahwa ketika di bulan Ramadan itu akan dibukakan pintu jannah, ya, kemudian ditutup pintu neraka. Wa syufidati syayatin, dan setan itu akan diikat. Ada beberapa penafsiran di sini terkait dengan hadis ini, memang bahwa yang diikat itu adalah jin yang ganas. Jadi kelompok jin yang, karena jin itu bertingkat-tingkat, gitu ya. Yang paling ganas itu, setahu saya ketika saya baca di buku Dr. Sulaiman Al-Askor, itu dikenal dengan istilah ifrit. Ya, mungkin Bapak tahu jin ifrit gitu ya. Itu yang ganas tuh, itu diikat, gitu. Jadi itu termasuk kelompok atau golongan, gitu ya. Karena mereka seperti manusia layaknya, berkomunitas, bermasyarakat dan lain sebagainya. Sedangkan yang jin yang biasa, yang ringan itu dilepas, gitu ya. Ada juga yang berpendapat bahwa semua jin itu diikat, mau yang ganas kayak mau yang, karena memang syufidati syayatin. Jadi jin-jin jahat itu yang baik jahatnya dalam level yang tinggi ataupun yang rendah itu diikat. Tapi kenapa lantas manusia tetap ada yang berbuat maksiat? Makanya di lafaz hadisnya kan ya bagi syar aksir, wahai orang yang suka berbuat keburukan, aksir, tahan diri, bukan disuruh berhenti total, tahan diri. Karena memang jiwa manusia gitu ya, jiwa manusia dasarnya itu ada yang buruk gitu. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah ilhamkan kefajiran ya dan ketakwaan pada diri kita. Jadi ada potensi buruk, keburukan dalam diri kita. Jadi kalau seandainya kita melihat ya, di bulan Ramadan di pasar-pasar ada warung makan yang sudah ditutup pakai tenda-tenda, tapi masih ada kelihatan kaki yang bergelayutan. Memang itu orangnya gitu. Dirinya dasarnya memang apa? Memang jelek, memang buruk. Gitu. Ya, memang jiwanya rusak, jiwanya buruk. Seperti itu, Pak. Jadi setannya tetap dibelenggu, tapi karena karakter dia jelek, buruk, makanya kan tadi saya bilang di awal-awal, orang itu dalam menyikapi Ramadan ada 3. Ada yang benci, gitu ya. Yang memang nggak suka, ya mungkin nauzubillah, apakah dalam dirinya sudah ada sifat munafik, ya waliyahzubillah. Tapi bisa saja seperti itu. Sehingga merasa berat sekali dengan datangnya bulan Ramadan, bahkan ya tadi dia masih bermaksiat walaupun di dalam bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz, jazakallah. Wa iyyakum. Nah. Silakan Pak Pandi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan. Nah. Jadi tadi kan bahwa kita itu harus punya keinginan kuat ya untuk betul. Menjalankan ibadah, gitu, beramal-amal soleh, kemudian juga harus punya tujuan ibadah ya, yang lebih tinggi itu kan surga. Nah, dalam kaitan 2 ini, kalau saya lihat tuh ada sebuah teori yang dari motivator gitu ya, yang mengaitkan dengan menulis tujuan-tujuan, baik jangka pendek dan jangka panjang gitu, sehingga nanti kemudian tujuan-tujuan ini akan direview secara reguler. Misalkan salah satu tujuannya itu adalah ingin memeluk Rasulullah di surga gitu. Jadi bagaimana caranya supaya bisa memeluk Rasulullah di surga dengan melakukan amal-amal yang ada link sehingga tujuan itu bisa tercapai gitu. Itu ya tujuan utama dia. Gitu. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan saya gitu ya, apakah para sahabat Nabi itu seribet itu gitu? Jadi dia punya menulis gitu ya?
tujuan ditulis itu teori manajemen modern lah, tujuan ditulis, ditempel, dan supaya bagaimana supaya fokus gitu. Kalau menurut saya sih itu mungkin juga suatu doa gitu. Tapi kalau ngelihat ke salaf atau sahabat Nabi, kayaknya nggak seribet gitu. Gimana menurut pendapat Ustaz? Baik. Makasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang kalau kaitannya dengan perencanaan, kemudian menilai dan lain sebagainya, mungkin ya wallahu alam itu adalah ilmu terapan atau ilmu baru yang memang muncul sekarang, ilmu manajemen. Walaupun dasarnya adalah dilihat dari teori awalnya gitu ya, seperti yang sudah dilakukan oleh para salafus saleh atau dari teori-teori umum yang ada dalam Al-Qur'an maupun hadis. Seperti misalnya ya ayyuhalladzina amanu wal tanjur nafsum ma qaddamal ligot, gitu kan, wahai orang yang beriman, lihatlah gitu kan diri kalian untuk apa? Untuk persiapan hari yang akan datang. Maka dari situlah mungkin turun ilmu manajemen dan lain sebagainya ketika orang harus planning untuk sebuah pekerjaan tertentu dan lain sebagainya. Kemudian juga misalnya muhasabah, gitu ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menyarankan dalam kitabnya Madzhabus Salikin, hendaknya seseorang itu ketika mau menjelang tidur diam sejenak untuk bermuhasabah, memikirkan gitu ya, memikirkan amal apa yang belum sempat dilakukan saat ini, amal soleh apa, kemudian kemaksiatan apa yang sudah dilakukan. Jadi kalau dalam bentuk tulisan-tulisan seperti itu, memang saya belum menemukan, Pak, gitu ya, dari kalangan para salafus saleh. Tapi perilaku dan konsep mereka emang menunjukkan bahwa mereka itu terukur, serius. Da ma la yuribuka ila ma yuribuka. Ya, mereka meninggalkan sesuatu yang tidak sia-sia, tidak terencana. Jadi terencana gitu loh. Dan itu teorinya ada. Gitu ya, orang profesional sampai Allah itu menyukai pekerjaan yang itqon. Itqon itu apa sih? Profesional. Profesional berarti kan terukur gitu kan. Nah, dari situlah turunan tadi ilmu manajemen dengan harus begini, harus begitu dipetakan. Saya pikir kalau dalam tatanan bagaimana itu sesuatu muamalah yang sifatnya boleh-boleh saja. Gitu kan, kalau memang kita mau terapkan sebagai alat motivasi kita. Seperti itu. Dan memang secara garis besarnya sudah dicontohkan oleh para salafus saleh, tapi dengan perilaku mereka langsung real, terbukti dalam perbuatan. Dan ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, ada satu hal yang mungkin bermanfaat buat kita semua. Allah itu terkadang melihat proses. Makanya kenapa ada hadis innamal a'malu binniyat, gitu ya, bahwa setiap amal itu tergantung niatnya. Para jamaah tahukah asbabul wurud dari hadis ini? Kita sering mendengar cerita hadis ini muncul karena ada seorang sahabat yang tertarik untuk menikahi seorang wanita. Padahal ini ceritanya tidak tepat, gitu ya, ceritanya nggak tepat. Yang tepat itu adalah ini terkait dengan sahabat yang namanya Domroh. Siapa itu Domroh? Domroh itu seorang sahabat yang sudah tua renta dan sedang dalam keadaan sakit, gitu ya, dan dia tidak ikut hijrah ke Madinah dikarenakan sakit dan kerentaannya. Ya, tetapi karena kecintaannya kepada Rasulullah SAW, dia tidak ingin tinggal di Mekah, ya, tinggal dengan orang-orang tua, anak kecil, dan orang-orang fakir yang nggak punya bekal untuk hijrah. Akhirnya dia meniatkan dirinya, memaksakan dirinya untuk pergi ke Madinah. Luar biasa. Jangan membayangkan Madinah seperti sekarang, hanya bisa ditempuh dengan berapa? 6 jam dengan bis AC gitu ya. Tapi zaman dulu di zaman Rasul itu 450 km harus ditempuh dengan dia jalan kaki dengan membawa bekal seadanya dalam keadaan sakit yang sangat parah dan dalam keadaan renta. Ketika di tengah jalan, ya, sakitnya semakin parah dan mengarah kepada kematiannya. Artinya udah mulai sakaratul maut. Akhirnya Domroh memukulkan tangan kanannya ke atas pasir, kemudian dia mengatakan, ini baiatku untukmu ya Allah. Kemudian dia pukulkan lagi tangannya yang lainnya, dia katakan, dan ini baiatku untuk Rasulullah SAW. Kemudian Allah wafatkan Domroh.
dalam keadaan ingin berhijrah ke Madinah. Berita ini disampaikan oleh Jibril alaihissalam pada siapa? Rasulullah SAW. Dan karena sebab inilah Allah menurunkan Quran surat Nisa An-Nisa ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi summa yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'alallah wa kana Allahu ghafurur rahim. Barang siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah kepada Allah dan Rasulnya kemudian kematian mendapatinya, maka sungguh Allah telah simpan atau Allah telah tetapkan rizkinya, pahalanya luar biasa. Padahal belum sampai ke Madinah, ya? Padahal belum sampai ke Madinah. Jadi faqad waqa'a ajruhu Allah, Allah telah tetapkan rizkinya atau pahalanya pada sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hingga karena sebab inilah Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Jadi makanya kenapa penuhi hati kita dengan kebaikan. Saya ingin ini, saya ingin ini, ya, saya ingin begini, Ustaz, saya ingin berinfak. Walaupun terkadang ya belum terbukti dan belum sempat terlakukan, itu sudah 10 kebaikan Allah simpan buat kita. Gitu ya. Allah akan menulis kebaikan dengan 10 balasan. Luar biasa. Apalagi ketika dilakukan. Gitu. Jadi, kalau saya melihat ini juga menuntut kita untuk terus berbaik sangka pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Yang tadi mungkin kata Abu Hanan, istilahnya ibadah cerdik, amalun yasir wa ajruhu kabir. Ya, ada amal yang sederhana tapi pahalanya besar. Terkadang karena ketergantungan apa? Ketergantungan motivasi yang ada dalam diri kita, niat kita, gitu ya, seperti itu. Dan Allah melihat proses. Terkadang melihat proses. Kadang kita nggak sempat, Ustadz, menghatamkan Al-Quran, tapi saya punya keinginan yang kuat. Mudah-mudahan itu sudah dijadikan sebuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan putus asa untuk memenuhi hati kita dengan niat-niat kebaikan. Walaupun nanti pada prakteknya mungkin kita nggak sanggup. Kenapa? Karena banyak kelemahan gitu ya. Ada uzur, ada ini, ada itu gitu. Tapi niatkan dari awal. Niatkan dari awal. Dengan pembuktian yang maksimal ya. Nanti realita yang akan membuktikan pada kita sanggup enggaknya, itu lain lagi masalahnya, seperti itu. Wallahu a'lam. Sudah hampir pukul 10 ini Bapak-bapak sekalian. Ini kita tutup saja Ustaz ya. Udah malam, kasihan. Bisa bangun siang nih kita kalau gitu. Iya. Oke. Ada pesan nggak Ustaz Halim? Tutup doa Pak Ustaz. Ya. Tutup doa Pak Ustaz. Iya, kalau saya sih berharap di tengah kondisi seperti ini tidak menghilangkan semangat kita pada para jamaah sekalian. Ingat sekali lagi, apapun keadaan kita, gitu ya, itu seluruhnya baik. Sampai Rasulullah SAW itu kagum terhadap diri seorang mukmin. Gitu ya. Kalau diberi kelapangan, dia akan bersyukur. Kalau diberikan kesempitan, dia akan bersabar. Jadi mau sedang COVID kek, mau sedang lockdown kek, nggak ada istilah merendahkan atau menjadikan ibadah kita luntur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan berharap mudah-mudahan wabah ini memang sebagai penghapus kafarat dosa-dosa kita. Di dalam Quran surat Az-Zumar, Allah berfirman, para malaikat mengucapkan salam pada orang-orang yang masuk jannah. Salamun alaikum tibtum. Keselamatan dan kesejahteraan, kalian sudah disucikan, fadkhuluha khalidin. Silakan masuk ke dalam surga kekal selamanya. Ada kalimat di situ tibtum, disucikan. Apa maksudnya? Kata para ulama, artinya surga tidak akan pernah dimasuki kecuali kita sudah bersih dari dosa. Lantas pertanyaannya, bagaimana upaya pensucian dosa? Ada 3. Pertama di dunia itu dengan apa? Dengan musibah ternyata. Yang kedua, kalau nggak suci juga, dibersihkan di dalam kubur. Makanya ada fitnah kubur, ada azab kubur. Kalau nggak bersih juga, baru nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah setelah itu, baru dimasukin surga. Kita mau disucikan di mana nih? Gitu ya. Ya tentunya jangan sampai kita disucikan di kuburan atau disucikan di neraka. Na'udzubillah, nggak ada yang sanggup Pak. Ya, kita berdoa, ya berharap baik saja, berhusnuzon pada Allah.
memang mungkin Allah sedang menegur kita supaya kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh para jamaah sekalian. Alhamdulillah saya bersyukur sekali bisa dipertemukan setelah kurang lebih 3 tahun mungkin Pak Abdul Halim ya. Dan 3 tahun Mas. 3 tahun ya, luar biasa, dan kita diberikan umur yang panjang dan kenikmatan dalam kebaikan. Saya tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maulaya